Aku sendiri sebenarnya berharap adalah game group tuh dibubarkan. Kenapa? Karena udah nggak ada urgensinya game group ada gitu. Harapannya dibubarkan karena ya udah jago bahasa Inggris semua, untuk apa? There is no competition each group. Representative of group 3. So the Oke, kenalin, aku Hasbi. Daily aku sebagai graphic design dan ilustrator sebenarnya, tapi di sini mewakilin Gap Group English Club. Jadi kami adalah English Club yang fokusnya adalah open for public. Jadi kayak nggak cuma di sekolah, tapi di luar sekolah dan di luar kampus itu bisa join. Kayaknya sih starting pointnya adalah memang ada satu teman yang nanya, nggak ada kah English Club di Samarinda? Terus ingat dulu sempat ada, cuma habis itu stop. Terus ada lagi, terus stop. Terus sebenarnya triggering pointnya adalah pas aku ikut kegiatan Scilab sebenarnya. Selama beberapa minggu full using English gitu, dan tiba-tiba pulang ke Samarinda habis itu nggak pakai sama sekali. Terus kayaknya possible deh, maksudnya aku mikir-mikir konsep English Club kan bukan konsep yang susah untuk dieksekusi. Kalau ada orangnya berapapun itu, ada topik pembahasan, ya udah we're practicing gitu. Nah, kayaknya ini bisa possible. Nah, itu yang mikir kayaknya ini bisa dieksekusi, tapi aku butuh tim setidaknya untuk fasilitator. Jadi aku yang ngurus operasional, terus ada lagi diskusi sama 3 fasilitator, terus oke, terjadilah. Lalu adalah dieksekusilah English Club itu. So, Scilab itu Singapore Indonesian Youth Leader Exchange Program. Itu adalah program pertukaran pemuda antar negara. Program diplomasi kepemudaan Indonesia dan negara sahabat. Nah, Scilab itu bersama dengan Singapura. Nah, alhamdulillah lolos tahun lalu ikut program mewakili Kalimantan Timur, terus berangkatlah. Nah, selama program using full English, terus tiba-tiba pulang, kayaknya aku bisa deh, karena teman-temanku sendiri banyak yang punya kapasitas English yang oke gitu. Nah, kayaknya kalau aku kumpulin bisa nih, karena aku ngerasa bagaimana aku bisa punya skill English sekarang adalah rezeki dari Tuhan. Aku dikasih teman-teman yang jago-jago gitu. Nah, kurasa aku bisa mengemulasikan situasi ini untuk orang yang lebih banyak kayak gitu. Jadi kayak circleku ini ya udah buka aja untuk semua orang kayak gitu, untuk publik. So far kan karena kami baru banget ini. Minggu ini kami baru ada 11 pertemuan, Jadi per 2 minggu kami bikin 11 pertemuan, dan mau bikin yang lain ada sih. Beberapa harapan adalah mungkin kita bisa ke sekolah, mungkin kita bisa bermain, karena Gap Group itu sebenarnya yang bukan aku pesenin sih, maksudnya yang aku bawa bersama fasilitator adalah how to make English fun and light gitu loh. Jadi gimana kita bikinnya ringan dan menyenangkan kayak gitu aja, biar nggak repot-repot banget kayak gitu. Nah, tapi ada kayak domino efek. Beberapa teman punya bonding lebih gitu, terus mereka menginisiasi, Kak pengen dong bikin kegiatan lain gitu. Terus aku yang encourage teman-teman kalau mau bikin kegiatan lain di dalam Gap Group, aku sangat encourage gitu loh. Tapi teman-teman yang koordinasinya gitu, jadi kalian yang koordinasi bareng, tentukan tempat sama waktunya, mau kegiatannya apa, nanti aku yang bantu sisanya. Mungkin disclaimer-nya adalah kami masih trial dan error. Tapi so far yang paling sering kami lakukan adalah di public session itu perkenalan, terus games macam-macam. Makanya ada tim fasilitator main games, terus kami bakal ngasih topik general topics. Pembahasan general topics ini kami bagi ke little group. Kayak ya 5-7 orang kayak gitu. Kami bagi little groups, dan di little groups itu diskusi masing-masing, jadi semuanya punya peran untuk mendengarkan dan berbicara. Nah, nanti di akhir discussion sessionnya
ada satu orang yang presentasi hasil diskusi mereka kayak gitu. Jadi everyone get their chance to speak, tapi nanti di akhir bakal ada yang presentasi. Nah, kayak gitu. Habis itu games lagi, habis itu closing. Udah 2 jam tuh. Terus di private session ini masih kita coba. Sebenarnya private session ini adalah fokusnya sama teman-teman yang udah sustain, member yang udah ada kayak gitu. Teman-teman mau bikin apa? Pengen ada reading session. Ternyata banyak member yang suka membaca. Terus dan yang nggak suka membaca pun jadinya penasaran pengen ikut juga kayak gitu. Terus kurasa ini seru banget, teman-teman banyak yang melek literasi nih gitu ya. Udah aku bantu apa yang aku bisa bantu kayak gitu, fasilitasin. Ya mungkin untuk starting point-nya adalah cari flow yang paling menyenangkan kali ya sebenarnya. Karena belajar apapun kurasa dimulai dari sesuatu yang menyenangkan. Dan ini deh, kayak baca buku aja aku tuh yakin nggak ada orang yang nggak suka baca, cuma belum ketemu bacaan yang dia suka aja gitu. Jadi sama mungkin kalau bahasa Inggris adalah ketemu teman-teman yang cocok aja gitu. Banyak yang ngomong ke akun Gap Group bahwa kak kami nggak pede. Justru kurasa hampir 70-80% yang datang itu nggak pede untuk dengan bahasa Inggris mereka. Dan sebenarnya mereka lah target utama dari Gap Group adalah teman-teman yang nggak pede, kita kumpulin untuk kita paparkan bahasa Inggris lebih banyak kayak gitu loh. Kayaknya kita bisa lihat dari peningkatan member per public session ya. Jadi yang dari awal pertama kali banget itu kan aku ngundang teman-teman yang kebetulan ada ketemu aku, terus aku tawarin kalau ada English Club mau ikut nggak, ternyata 12 orang tuh tiba-tiba. Itu yang pertama. Dan naik turun berapa kali sampai ke pertemuan ke-10 kemarin almost 50 ya, hampir 50 orang yang datang. Terus sampai kami over capacity, itu jadi masalah baru buat kami. Cuma yang jadi hal adalah ternyata ini bukan ngomongin tentang Gap Group-nya, bukan tentang ngomongin bagaimana kegiatan kami, tapi ngomongin tentang ternyata masyarakat punya demand untuk komunitas berbahasa Inggris yang apa ya, yang safe buat mereka, nggak malu gitu, nggak takut disalah-salahin kayak gitu. Ternyata demand itu tinggi, for free, nggak bayar sama sekali, bahkan nggak regis, cuma DM aja kak kami mau datang, udah datang aja, bahkan nggak wajib beli. Kolaborasi kemarin itu sama Transit. Mereka itu Transit Samarinda itu mereka punya campaign tentang pembahasan transum. Karena Samarinda punya punya harapan, kita punya hak tentang transum yang layak. Nah, itu dibahas dalam Gap Group. Nah, selanjutnya kami banyak kolaborasi sama kafe sih, karena menyediakan venue ya sebenarnya. Terus sama pemerintahan belum ada. Tapi kami sangat open, maksudnya karena kami startingnya independen ya, jadi kolaborasi macam apapun kami sangat open kayak gitu. Signifikan mungkin enggak, tapi lebih subtle, mungkin lebih halus ya jadinya. Bahwa aku nggak punya indikator yang objektif tentang itu. Selain jumlah yang bertambah ya, member yang bertambah tiap public session. Cuma ada satu session, dia member baru datang, pertama kali datang, diajak temannya di sana. Dia terlihat sangat malu-malu. Dia nggak pede dengan bahasa Inggrisnya. Terus pas sesi itu, kami punya sesi storytelling saat itu, dan dia ngebacakan storytell yang dia bikin sendiri. Jadi saat sesi itu dia berhasil menulis sebuah cerita, dia berhasil tell a story, dan hitungannya kan tell a story, public speaking sama English juga. Jadi dia melompati 3 hal yang dia takutin, dan menurut aku sebagai inisiator kayaknya ini milestone yang besar untuk Gap Group untuk membantu orang melampaui sesuatu yang dia takuti. Aku nggak bisa bercerita banyak, cuma kurasa yang satu itu membuat aku sangat semangat untuk bikin selanjutnya lagi gitu.
Sebenarnya secara nggak langsung ini jadi sebuah kritik bagaimana sistem pendidikan kita ya sebenarnya. Bagaimana ruang itu sangat dibutuhkan, tapi itu nggak ada. Mau nggak mau masyarakat yang harus bergerak sendiri. Cuma ini jadi bergerak dua arah sih. Apakah pemerintah berhasil membaca itu atau enggak? Tapi ternyata sampai sekarang belum ada. Ya udah, kita harus bergerak secara mandiri aja dulu. Karena apa ya, bukan nggak mau ngandalkan, bukan juga skeptis, tapi sekarang kalau bisa dilakukan bareng-bareng sama teman-teman secara swadaya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya tetap jadi sebuah bentuk kritik secara nggak langsung nih sih, bahwa kita tuh dari dulu membutuhkan itu tapi nggak ada. Member kami itu memang beberapa basicnya guru les bahasa Inggris, memang ada pengajar juga, bahkan ada dosen juga. Artinya semuanya membutuhkan, sampai ada anak SMP yang senior umur kayaknya 60 deh itu. Aku sih secara pribadi sebenarnya ngutamain fun-nya dulu sebelum kita ngomongin yang berat-berat gitu. Kayaknya obrolan terberat yang kita bahas itu bersama Transit kemarin itu yang ngomongin transportasi umum. Cuman setiap sesinya itu bakal ada hal-hal yang baru kita pelajarin sih biasanya. Nah, tapi itu kami ngutamain yang fun dulu. Jadi kayaknya kemarin di UMKT kami kerjasama sama teman-teman dari UMKT itu yang kami bahas tentang childhood memories. Jadi hal-hal yang lebih ringan kayak gitu. Mungkin kalau kayaknya minggu ini itu pembahasannya malah kami kayaknya mau bikin sesi debat. Kami bakal ada bikin sesi debat kayaknya di minggu ini. Karena kan fasilitator dari kami, Mbak Sul dan Fikri kan orang-orang di Better juga gitu. Jadi kayaknya bakal bikin sesi debat, tapi kita kasih mosi yang lebih seru. Jadi kita fokuskan dengan thinkingnya, frame of thinkingnya, terus speakingnya mereka fluently, terus topiknya nanti dulu lah, santai aja kayak gitu. Tantangannya mungkin adalah ngefasilitasin para member ya sebenarnya. Itu yang jadi tantangan adalah Samarinda nggak punya public space yang cukup gitu loh. Imagine kalau 400 follower datang semua gitu, kan public session ya. Kami datang cuma 400 orang, terus gimana? Di mana gitu? Apa nggak chaos gitu? Nah, itu yang jadi tantangan. Apakah kita bisa ngefasilitasi semua itu? Justru dalam hati kecilku tuh berharap bakal ada English Club lain yang ngefasilitasin. Nah, over capacity jadinya seru nggak sih Kak? Ya seru juga, cuma sebagai fasilitator merasa bersalah tidak bisa memfasilitasi dengan layak kayak gitu. Banyak yang minta gap buka di sini dong, buka di Sangatta dong, buka di Tarakan dong kayak. Terus ada satu dari teman di Silab juga nanya gimana. Si Wilmar nanya gimana gap group runningnya, buka dong di Tarakan. Terus aku yang encourage, kamu aja bikin di sana. Jadi nggak usah gap group yang kemana-mana. Teman-teman tuh bisa banget untuk formulasi ulang pola English Club itu kayak gitu loh. Dan nggak harus dari situ. Nah justru kalau teman-teman ada bikin, kita yang bisa main bareng jadinya gitu loh. Ada sih sebenarnya gimana. Kami pengen kasih ruang yang sebesar-besarnya untuk kolaborasi sebenarnya. Kayak itu lagi karena kami independen. Salah satu alasan kenapa independen adalah nggak nunggu dipayungin siapa gitu. Untuk nanti kalau dipayungin siapa kita punya batasan-batasan. Nah kalau kita startingnya independen, kita bisa terbuka untuk sama kolaborasi sama siapapun, sama swasta, sama pemerintahan. Dan harapannya sebenarnya apa ya? Karena masih muda. Jadi harapan pertama adalah kita sustain dulu setahun sebenarnya, setahun atau 2 tahun lah untuk berkegiatan, untuk ngelihat juga apakah demand ini memang benar ataukah hanya cuma ledakan saja, habis itu surut. Karena harapannya itu nggak muluk-muluk, cuman ada tempat latihan diskusi bahasa Inggris
secara free dan inklusif. Itu aja harapannya dari Gap Group sebenarnya. Harapannya itu. Dan aku sendiri sebenarnya berharap adalah Gap Group tuh dibubarkan. Kenapa? Karena udah nggak ada urgensinya Gap Group ada gitu. Harapannya dibubarkan karena ya udah jago bahasa Inggris semua, untuk apa? Cari serunya sih. Jadi tahun lalu pas aku seleksi program PPAN itu aku ikut seleksi tanpa sadar sebenarnya nanti seleksi ini bakal diapain, terus nanti aku berangkat kemana. Bahkan aku tuh sempat nggak tahu kalau aku tuh ke Singapura gitu. ini adalah sebuah pengakuan dosa. Cuma aku pertama daftar, oh ini ternyata Singapura kayak gitu. Adalah berani untuk melangkah tanpa takut ini bakal gagal atau bakal berhasil. Aku nggak tahu ini adalah courage atau bukan ya, atau hanya reckless movement aja ya. Cuma dari langkah-langkah yang seperti itu, kurasa bakal ngebuka banyak pintu. Jadi di Gap Group ada aku masukin slogan opening the world one conversation at a time. Do it. Lakukan. Take that reckless stuff. Tapi jangan lupa having fun. In the level of difficulties, like less difficult homework or just we don't have any score yet. Kami dari Gap Group sebenarnya nggak expect banyak dari mana-mana. Cuman kami pengen diberikan ruang yang layak untuk teman-teman belajar, karena kami juga startingnya gratis, kami free sama sekali. Dan buat teman-teman yang pengen ikut English Club tapi ragu, teman-teman yang datang itu banyak yang takut kok, teman-teman yang datang itu banyak yang malu-malu juga, dan mereka berhasil melampaui rasa takut itu untuk belajar, untuk diskusi. Dan kurasa nggak bakal lah dunia terbelah karena kamu belajar bahasa Inggris. Ya maksudnya nggak ada yang ditakutkan gitu loh, paham nggak sih? Nggak ada yang perlu ditakutkan gitu loh. Jujur nggak tahu mau expect apa yang gede-gede. Ya itu sama teman-teman fasilitator juga kayak aku todong, ayo kita mulai ini. Nggak tahu nanti kita akhirnya kemana. Cuma harapan utama, niat utamanya adalah bawa manfaat banyak teman-teman yang butuh lingkungan ini kayak gitu. Sekiranya ada teman-teman yang bisa fasilitasi atau kolaborasi lah, nggak usah fasilitasi lah, kolaborasi aja lah. Kami sangat open untuk apapun. Nanti kita bicarakan, kita bisa bikin apa bersama. Oke, teman-teman follow Instagramnya English Club, the gap group. Di sana bakal ada info tentang public session kita. Nanti teman-teman setelah public session sudah jadi member, nanti bisa ikut lagi tentang private sessionnya yang lebih sedikit orangnya. Dan udahlah ikut aja, jangan follow aja. Datanglah, banyak banget yang datang komen tapi nggak datang public sessionnya kayak gitu. Datanglah public sessionnya. Kami sangat open, teman-teman boleh belajar, teman-teman boleh diskusi. Tapi banyaknya ketawa sih di sana, banyaknya funnya sih di sana. Please.